diajukan dulu datanya dari kelurahan atau desa gitu. Tapi dilihat dulu apakah teman-teman ini masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial, data DTKS tadi. Jadi kan mereka melihat tingkat kemampuan dari si peserta ini. Kan kalau di dinas sosial itu ada desil kan, desil 1 sampai desil, kalau nggak salah saya desil 5 apa desil 6 gitu, yang masuk ke dalam kota penerima bantuan iuran tadi gitu. Jadi ini sudah menjawab semua pertanyaan yang nanya gimana sih mau ke BPJS gratis seperti itu ya. Kak, dari Kak TKI Kamboja, Kak kalau udah ikut BPJS PT terus diblokir terus diaktifin lagi dibayar mandiri bisa Kak? Bisa. Jadi kalau misalnya udah nggak kerja lagi di perusahaan itu kan udah dinonaktifkan BPJS-nya. Kalau kakaknya mau beralih ke segmen mandiri bisa kok. Itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN aja atau melalui WA Pandawa ya Kak di nomor 081181851165. Oke, untuk 130 orang 130.000 yang nonton boleh di screenshot aja nomor Pandawanya, jadi nggak usah ke kantor gitu ya. Oke. Jadi ini sudah banyak sekali komen yang masuk, sorry ya yang nggak kejawab ya. Dari Kak Rial Shing Store, Kak, apakah bisa di satu kakak tapi salah satu anggota keluarga BPJS gratis lainnya mandiri? Bisa kalau tapi mandinya itu harus di kelas yang sama. Jadi kalau yang BPJS gratis ini kan dia hanya itu kelasnya kelas 3. Kalau misalnya BPJS mandiri itu dia kan kelasnya ada kelas 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya anggota keluarga itu terdaftar di BPJS yang gratis, kalau mandirinya itu berarti harus kelas 3 juga, karena dia di satu kakak itu harus terdaftar di kelas yang sama. Seperti itu. Izin pakai kacamata ya guys, sakit mata soalnya. Oke, selanjutnya Kak Ceisa Latisha, Kak baru gabung mau nanya kalau dari mandiri ada tunggakan mau beralih ke pemerintah gimana Kak? Oke ya guys, ini karena sebenarnya yang pemerintah ini pertanyaannya pertanyaan berulang ya, jadi kita jelaskan lagi ke ini mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang lain yang nanya mau udah nonaktif mau ke BPJS pemerintah, yang mandiri mau ke pemerintah, yang enggak mau ke pemerintah. Jadi kayak dengar baik-baik ya anak-anak semuanya. Jadi kita kalau punya pemerintah itu ada dua, penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat sama bantuan iuran dari pemerintah daerah. Jadi kalau yang dari pemerintah pusat itu data pesertanya itu harus masuk ke dalam data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu pengajuannya melalui aparat desa dari kelurahan atau desa. Jadi nanti diajukan dulu datanya, nanti dilihat diverifikasi sama dinas sosialnya apakah kakaknya ini atau teman-teman masuk ke dalam desil 1 sampai desil 5 atau 6 kalau nggak salah saya, yang berdasarkan tingkat kemampuan ya. Jadi kalau masuk ke desil 1 atau desil 6 itu nanti dia bisa diajukan sebagai penerima bantuan iuran yang gratis dari pemerintah pusat. Terus kalau yang pemerintah daerah itu karena ini sekarang kita ini kacanya Kaceh Melabuh ya, jadi masuk ke wilayah Aceh. Kalau di Aceh itu kita ada namanya JKA, Jaminan Kesehatan Aceh. Jadi iuran itu dibayar sama pemerintah Aceh, syaratnya itu cukup kakak Aceh yang sudah barcode. Itu kalau dari tidak kerja lagi ataupun anak PPU yang nonaktif. Tapi kalau misalnya dari segmen mandiri menunggak mau beralih ke JKA ataupun dari PBI yang bantuan pusat mau beralih ke JKA, itu syaratnya kakak dan satu lagi surat keterangan akses layanan dari Vaskes. Seperti itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya mau beralih ke segmen pemerintah gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya pemerintah daerah itu dia tiap daerah beda ketentuannya. Kalau di Aceh kan cukup kakak ataupun surat akses layanan. Kalau di luar Aceh itu mungkin ada yang harus minta surat dari Dinkes, minta surat keterangan tidak mampu, seperti itu. Jadi boleh dikonfirmasi ke kantor cabang terdekat gitu. Tapi kalau teman-teman di Aceh syaratnya seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya, yang bisa yang nanya menunggak peralihan segmen gratis tadi. Bu, kenapa bayar BPJS harus 2 minggu baru bisa? Iya,
Kalau misalnya kakaknya sama sekali belum terdaftar ataupun sudah nonaktif lebih dari 1 bulan, untuk pengaktifan kembali itu kita harus menunggu masa penangguhan namanya ya, 14 hari baru bisa digunakan. Kalau misalnya kakak sebelumnya nonaktif terus mau aktifkan kembali, mau langsung aktif di hari itu juga bisa, tapi kakaknya harus bayar iuran sejak tanggal nonaktif, seperti itu. Dari Kak Anita Dwi Astuti, Kak, kalau kita punya BPJS apa bisa berobat langsung ke RS-nya tanpa surat rujukan? Kalau misalnya BPJS Kesehatan ini kan kita sistemnya rujukan berjenjang ya Kak. Jadi kalau misalnya kakaknya mau berobat ke rumah sakit itu harus ke Vaskes tingkat pertama dulu. Vaskes tingkat pertama itu dia setingkat puskesmas ataupun klinik. Jadi di mana puskesmas atau klinik kakak terdaftar, kakak datang dulu berobat ke situ. Kalau misalnya memang dicek sama dokternya, oh ini perlu rujukan nih ke rumah sakit, harus ditangani sama dokter spesialis, itu berarti nanti akan dikeluarkan rujukannya, seperti itu. Karena kita sistemnya rujukan berjenjang, nggak bisa kakaknya langsung ke rumah sakit tanpa surat rujukan gitu. Karena kan kita berjenjang ya untuk mengurai antrian. Karena kalau semua orang ke rumah sakit nanti kasihan dong dokternya, kasihan dong juga pesertanya ini sebenarnya nggak harus ditangani sama spesialis, tapi udah ke rumah sakit semua gitu. Jadi kita berjenjang, dicek dulu di Vaskes 1, kalau misalnya memang tidak perlu rujukan, tidak dikeluarkan rujukan, tapi kalau misalnya memang perlu ditangani sama dokter spesialis akan dikeluarkan rujukan, seperti itu. Dari Kak Yesi Aulia, nunggak sudah 8 tahun gimana Kak? Ya ampun, lama ya Kak. Oke, alhamdulillah juga kakak selama 8 tahun nggak sakit dan nggak pakai BPJS ya. Oke, jadi kalau misalnya nunggak itu, kita perhitungan maksimal tunggakan itu hanya maksimal 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi walaupun kakaknya sudah menunggak 3 tahun, 8 tahun, 10 tahun, itu tunggakan yang dihitung hanya 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi 25 bulan aja gitu. Dari Kak Rahmat 86, BPJS ku menunggak 3 bulan, apakah bisa digunakan berobat jalan di puskesmas? Jadi kalau misalnya status menunggak ini kan dia akan membuat BPJS-nya menjadi tidak aktif. Jadi ketika tidak aktif itu tidak bisa digunakan untuk berobat, seperti itu. Dari Kak Aden dan Givina, namanya cantik-cantik banget ya Kak, katanya ada pemutihan BPJS ya. Oke, ini untuk menjawab semua pertanyaan terkait pemutihan. Mungkin ada beberapa pertanyaan lain di bawahnya. Ini untuk 134.000 orang ya. Jadi kalau pemutihan BPJS itu kemarin sudah ada isunya ya, sudah dianggarkan oleh pemerintah, tapi untuk info resminya belum ada. Mungkin pemerintah juga lagi menyusun kebijakannya gimana. Nanti ketika sudah ada peraturan presidennya, kita akan menjalankan. Karena BPJS ini kan merupakan amanat dari presiden, jadi apapun keputusannya kita akan jalankan seperti itu. Dari Kak Na, kenapa ya JKN sudah daftar sama rumah sakit tapi sampai sekarang belum ke daftar-daftar? Ini daftar apa ya Kak maksudnya? Mungkin boleh diperjelas lagi, apakah daftar mobil JKN kah ataupun daftar apa sih namanya, daftar antrian ya, antrian seperti itu. Mungkin Kak Na boleh dijelaskan lagi gimana ya. Dari Kak Ainega, halo BPJS, halo, apakah di klinik untuk penggunaan infus tidak ditanggung BPJS? Ditanggung kok, asal berdasarkan indikasi medis itu ditanggung oleh BPJS. Nanti orang pihak kliniknya atau puskesmasnya bisa klaim ke BPJS gitu. Jadi kalau misalnya memang Kak Aine ini katanya nggak ditanggung ataupun disuruh bayar, boleh dilakukan pelaporan ya, melakukan pengaduan ke kantor cabang terdekat ataupun melalui aplikasi mobil JKN ataupun melalui Pandawa gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini ya untuk 149.000 orang yang menonton, kalau karena kita sebenarnya di sini sudah banyak layanan online. Jadi kalau misalnya ada ketidaksesuaian layanan ataupun ada informasi yang mau ditanyakan, ada pengaduan, bisa online semuanya. Jadi nggak mesti ke kantor, bisa melalui kanal online kita di aplikasi mobil JKN, website BPJS, Pandawa dan sebagainya. Yang memudahkan, misal nggak ada aplikasi nih, HP-nya nggak muat lagi aplikasi, kan biasa di HP ada WA tuh. Nah, bisa bisa chat di WA. Misalnya nggak ada pakai WA nih, terus bisa pakai website BPJS Kesehatan. Terus nggak ada juga, cuman adanya HP tetot, kita ada call center 165 gitu. Sebenarnya layanan kita sudah mudah kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan seperti itu ya. Ini untuk 145.000 orang yang menonton, mungkin setelah ini bisa dimanfaatkan karena layanan
online BPJS Kesehatan seperti itu. Oke. Sekali lagi ya Bu. Karena banyak kali nonton, kasihan yang pertanyaan nggak kejawab.